Berarti semua alhamdulillah kita hadir ya. Oke. Selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, supaya pembelajaran kita mendapat berkah dari Allah, mari semua kita baca doa. Coba angkat tangan semuanya. Mari sama-sama kita membaca surat pendek. Ya, taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaruddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah kita semua sudah membaca doa dan kita sudah membaca surat pendek. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa, tolong niatkan di dalam hati kalian masing-masing. Semoga pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Ibu ingin menyampaikan materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang tema 7 peristiwa dalam kehidupan, kemudian pada subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajah, dan hari ini kita telah sampai pada pembelajaran yang kedua, yaitu tentang peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks pada slide PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi dan membandingkan peristiwa-peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda dengan menggunakan model problem based learning secara tepat. Sebelum pembelajaran kita lanjut, Ibu ingin tanya dulu. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat benda, ya kan? Ada berapa macam wujud benda? 3. Apa saja? Benda pada, Oke. cair, dan Oke, gas. berarti kalian masih ingat. Nah, hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita tentang perubahan wujud dari benda padat, benda gas, dan benda cair tersebut. Untuk lebih jelas, coba kalian perhatikan ini. Sekarang, coba kalian rincikan tentang peristiwa membeku. Coba kalian rincikan tentang peristiwa membeku. Coba, Munazir. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud cair menjadi padat dengan melepaskan kalor. Membeku merupakan peristiwa perubahan bentuk zat cair menjadi padat dengan melepaskan kalor. Bagaimana teman-teman yang lain? Setuju ya? Baik, sekarang Ibu voting. Berarti peristiwa membeku merupakan peristiwa perubahan wujud benda cair berubah menjadi benda padat dengan melepaskan kalor. Ya? Nah, sebagai contoh, coba kalian lihat. Ini ada gambar apa? Ada gambar, di atasnya ada keran, kemudian ada air. Airnya berubah menjadi beku, air berubah menjadi es. Itu adalah contoh peristiwa membeku. Ya, masih ingat kan? Nah, membeku ini dengan menggunakan kalimat tanya mengapa. Coba tulis dulu gimana cara buatnya. Ada yang udah siap? Udah, coba Naila, coba kamu. Mengapa air kalau dimasukkan dalam
kulkas akan keras. Nah, Naila membuat pertanyaan dengan menggunakan kata mengapa. Mengapa air kalau dimasukkan dalam kulkas akan mengeras? Kira-kira kenapa itu? Ada peristiwa? Karena terjadi peristiwa membeku. Oke, coba beri tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Sekarang, setelah kita buat semua yang sudah kita ada peristiwa menguap, peristiwa mengembun, peristiwa mencair ya. Semua itu kalau kita buat dalam sebuah kesimpulan, kita menulisnya dalam bentuk apa? Teks. Dalam bentuk teks. Oke, sekarang coba kita perhatikan teks ini. Ini merupakan teks tentang peristiwa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Kalian semua buka buku halaman 19 sampai 20. Udah? Kira-kira apa judul teks di halaman 19? Peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Kalau di halaman 20, Peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Peristiwa pada masa pemerintahan Belanda. Nah, sekarang tugas kalian coba baca teks tersebut di dalam hati masing-masing. Tidak boleh ada suara. Bacanya di dalam hati. Baca teksnya. Sudah siap dibaca? Sudah ya? Nah, kalau sudah, sekarang Ibu mau membagikan kalian dalam kelompok. Masih seperti kelompok kemarin ya? Ada kelompok apa? Upin Ipin. Ada kelompok Naruto. Ada kelompok ini dehnya kalau udah siap. Kalau udah siap bunga-bunga itu di sini nih. Belakang lah taruh lemnya. Dibuat saja terserah di sini dibuat. Udah siap Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinirvani, saya berasal dari kelompok Filipin. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bacalah teks di buku halaman 24. Kemudian temukan 3 kata sulit dan tuliskan artinya. 1. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. 2. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. 3. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Dan ini adalah poster yang kami buat yang bernama Fogo Pewangi Lemari. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang tugas yang dibuat oleh kelompok Upin Ipin. Bacalah teks di buku halaman
padat menjadi cair. Kemudian kata sulit yang ketiga, menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Coba beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok Pipin dan Cik. Kalian harus mengunjungi apa yang sudah dipajang. Coba sekarang maju, karena tadi Naruto duluan ya. Coba sekarang kelompok Naruto maju. Kalian kunjungi apa yang sudah dipajang oleh kelompok ini. Coba maju cepat-cepat nih. Semua. Lihat ini. Ada nggak perbedaan gambar kamu sama gambar ini sama gambar ini? Itu yang dilihat. Udah. Coba maju kelompok ini. Silakan. Udah. Bagi yang udah duduk kelompok yang sudah siap mengunjungi, coba duduk di bangku kembali. Jangan, nggak usah lagi di dalam kelompok. Coba tarik bangkunya ke tempat semula. Sekarang semua ambil buku, tuliskan. Kita buat kesimpulan pembelajaran. Udah. Sekarang saatnya kita evaluasi ya. Ibu bagikan soal. Kalian jawab soal. Kalian tulis nama dulu di atas, kemudian kalian jawab soalnya ya. Oke, silakan dikerjakan evaluasi. Karena semua udah kumpul. Oh ya. Letakkan ini ya. Nah, sepertinya pembelajaran kita pada hari ini sudah di penghujung. Nah, sebelum pembelajaran Ibu akhiri, kira-kira ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak. Semuanya sudah jelas ya. Nah, sekedar ini saja untuk kita mendapat berkah dari Allah. Mari sama-sama kita membaca doa. Ibu rasa pembelajaran kita pada hari ini sudah cukup, tapi Ibu ingin mengingatkan kepada kalian, nanti sampai di rumah, coba kalian buka pembelajaran yang ketiga. Di situ ada sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda. Coba kalian baca supaya besok ketika kita belajar kalian sudah membaca-bacanya di rumah. Ya, nah. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran, Ibu mau mengingatkan kepada kalian, seperti biasa, karena situasi kita pada saat ini masih dalam situasi COVID-19, jangan lupa selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, selalu menjauhi kerumunan. Kemudian, jaga kesehatan kalian, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Jangan lupa juga membantu ibu di rumah, ya kan? Belajar dengan giat. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.